Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Ya, di video kali ini saya akan sharing lagi di seputar pohon sansang. Ya, ini mengenai penyakit pada pohon sansang ya, atau parasit-parasit pada pohon sansang yang mengganggu pertumbuhan. Ya, langsung saja kita lihat sambil kita sharing ya sobat. Ya, ini saya ada contohnya satu. Ini yang akan saya bahas. Ini nih. Ini seperti parasit ya. Ini parasit jamur. Ini bisa melebar. Dan untuk sampai saat ini saya juga belum menemu resep yang paling cocok ya, atau obatnya. Karena pernah saya obat itu selalu muncul lagi. Dan untuk saat ini saya menanganinya yaitu dengan manual, dikerok sobat. Dikerok seperti ini ya, dikerok manual ya. Ini sih kalau masih kondisi di dalam ground ya tidak begitu berbahaya ya untuk pohonnya. Tapi kalau untuk kondisi pohon sudah di dalam pot, ini sangat berbahaya sobat. Karena ini sifatnya itu bisa melebar dan terus melebar. Nih, ini semakin melebar juga bisa nih penuh satu pohon. Tuh, lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini kalau dikerok seperti ini. Ya, itu menutup mata tunas. Ini bahayanya menutup mata tunas ya sobat. Jadi kalau untuk pohon sudah di dalam pot, itu berbahaya ya. Kalau masih di ground seperti ini kan masih proses pembesaran ya, masih mendingan ya, karena kita masih los pucuknya, belum ke percabangan bagian bawah. Ini juga karena saya jarang pemantauan karena ini di kebun jauh. Jadi dikerok manual ya, nanti akan saya kerok bersih. Sahabat bisa lihat ya, kita harus benar-benar telaten sekali. Ini pernah saya obat juga ya, ada juga dari saran dari teman-teman saya, katanya diobat ini obat itu. Sudah saya coba tapi ya bisa sembuh sebentar tapi selalu muncul lagi sobat. Nih sampai kulit hijaunya nggak apa-apa ya, kita kelupas seperti ini. Yang penting tidak sampai kena kayu dalam. Kita kerok sampai kulit hijau seperti ini. Ini sudah dipastikan bersih kalau seperti ini. Ya meskipun masih ada kemungkinan bisa tumbuh lagi, tapi kalau dikerok bersih seperti ini agak mendingan sobat. Nanti bisa muncul lagi tuh ketika kulitnya sudah seperti ini lagi, bisa muncul lagi. Ada banyak saya yang terserang, tapi tidak semua. Tapi ada yang mulai ini termasuk. Ya mungkin punya sahabat sama ada yang terkena seperti ini juga, atau punya cara yang jitu untuk mengatasinya, bisa berbagi tipsnya di kolom komentar ya sobat. Saya ini masih sangat kewalahan untuk mengatasi yang seperti ini. Ya ini ada dua macam ya jenis yang seperti jamur hitam seperti ini. Ini yang seperti jamur hitam, terus yang warna coklat ini lebih berbahaya lagi sobat. Ini yang agak coklat itu. Ini ya. Ini agak dalam gini nyerangnya. Ini juga ada kutu putih. Nah yang namanya kutu putih seperti ini, itu kutu putih. Jadi untuk pohonnya harus sering dibersihkan ya, karena ini saya di kebun jauh, pemantauannya agak kurang maksimal ya sobat. Ini ada yang sudah kasihan sekali. Ini hampir penuh satu pohon. Ini pohonnya jadi nampak kurus ya. Ini juga karena akarnya agak sudah terlalu terbuka ini malah. Ini nanti ya, ini kemarin baru saya semprot, rumput-rumputnya sudah mulai mati. Ini nanti kita tutup sekaligus kita pupuk ya, biar pohonnya subur. Nih. Tuh, semakin melebar. Ya ini kalau masih di ground itu masih bisa bertahan ya, karena masih punya pucuk los seperti itu. Asalkan yang bagian atas masih tumbuh subur, di sini masih
tahan hidup. Tapi kalau sudah di pot itu kan sudah kita press ya, untuk ke tunas-tunas baru. Nah itu bisa sangat berbahaya, karena untuk harapan tunas baru yang nanti tumbuh itu terhalang sama parasit ini ya, bisa-bisa nggak tumbuh. Nah jadi sebelum kita lakukan pengepresan, kalau kondisi pohon seperti ini harus dibersihkan dulu ya sobat, harus benar-benar bersih, karena kalau tidak bersih itu bisa-bisa mati karena mata tunasnya tidak bisa muncul. Nah untuk penyakit seperti ini masih mayoritas menyerang pada jenis sansang saja, karena untuk jenis yang lain saya masih aman. Ini ya, berarti ada berapa pohon ini yang terserang? 5 pohon malah. Nah ini juga, ini yang bagian coklat ini ya, ini lebih seperti jamur ya, bukan hewan atau bukan kutu ini ya, ini bukan kutu tapi lebih mirip seperti jamur. Nih, ini kecil-kecil seperti ini, coklat-coklat seperti itu. Nah ini lama-lama bisa melebar, bisa penuh satu pohon ya. Untuk saat ini saya hanya bisa menggunakan cara manual, dikerok seperti ini ya, sangat melelahkan juga ya. Kalau kita kondisi pohonnya lebih dari satu pohon, itu sangat memakan waktu. Ini masih, karena saya ini masih los ya, kita akan program-program jumbo ya, agak besar ya, kita besar kecil kita proses semua. Nah kalau ini belum terserang tapi udah ada kutu putihnya tuh, akar-akar sudah agak saya program. Ini belum menemukan resep yang jitu untuk membersihkannya. Rumputnya sudah mulai mengering, jadi ini sudah saatnya nambah media juga. Ini di bagian talang-talangnya akarnya sudah terlalu terbuka, kita harus tutup lagi. Tuh. Ya, saya akan bersihkan ini dulu. Ini ya, kita bersihkan dulu. Iya, jadi saya kerok seperti ini sobat, sampai ke kulit hijaunya ya. Ini sudah agak saya bersihkan ya, meskipun tidak bisa maksimal ini ya. Ini masih bisa mungkin terkena lagi. Ini sangat sebenarnya sangat berbahaya juga ya untuk jenis sansang. Ini sebagian atas malah belum. Ini buat contoh, saya masih menggunakan cara manual seperti ini. Untuk pohonnya sudah agak lumayan membesar padahal ya. Ini sebenarnya lumayan menghambat pertumbuhan juga ya kalau terserang seperti ini. Jadi bagian atas itu kurang subur ya, nanti coba akan saya bantu dengan pemupukan. Jadi sangat mudah kita kerok-kerok seperti itu, namun ribet ya, mudah tapi ya sangat rasanya males ya kalau kita kerok-kerok seperti ini ya. Jadi untuk sahabat mungkin yang punya pengalaman untuk mengatasi ini, bisalah ya sharing di kolom komentar, karena saya juga sangat kewalahan mengatasinya. Nih. Sebelah juga sudah saya kerok tuh ya, masih ada banyak yang lainnya ini sebelum saya kerok. Aduh, ini harus telaten, benar-benar telaten. Nah jadi kalau dikerok sampai hijau seperti ini juga tidak apa-apa. Untuk sansang khususnya itu aman ya, biarpun dikerok sampai ini kan yang saya kerok kulit luarnya saja ya, jadi kulit dalam itu tidak dikerok. Yang penting kulit dalam jangan sampai kita kerok lebar seperti ini sampai tembus ke kayunya ya. Kalau cuma kulit luar seperti ini aman ya, biarpun kita kerok manual seperti ini aman, tidak membahayakan untuk pohonnya. Yang bahaya itu malah kalau tidak dibersihkan ini ya, tidak dikerok, karena efeknya bisa menutup mata tunas. Nah kalau mata tunasnya tutup, tidak bisa
mengeluarkan tunas baru, nah itu malah yang beresiko. Ya, jadi seperti itu ya sobat. Semoga sharingnya bisa bermanfaat, dan juga saya membutuhkan informasi untuk sahabat khususnya yang sudah mengetahui cara mengatasinya itu seperti apa. Mungkin ada cara yang lebih simpel dan efisien, tolong bagi di kolom komentar ya sobat. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Oke, videonya sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi di next video.